Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba, tennopodo kareba madecek kemana? Engkaka riolota meloki peleturengi materiku. Materiku ianar itu memahami adat daerah suku Bugis. Ada tujuan pembelajaran hari ini yang ingin kita capai. Maka sedinna ianar itu menjelaskan makna pengertian adat daerah Bugis baik lisan maupun tulisan. Mempenesai makna adat Togi. Maka duanna Mapi Bali menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks adat daerah suku Bugis. Pakutanana poleri risetna bacangi. Ada ya sengaja. Ada mengandung arti bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan berlakunya dari dahulu turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebelum orang Bugis mengenal adat, disebut juga temiseng batok-batok, yang berarti tidak mengerti akidah hidup. Jadi riolo toge dena sengi agia sengada, yang dulu itu hanya temiseng batok-batok yang artinya tidak memiliki akidah hidup. Nah, setelah mengenal adat dan berperang teguh pada serta memenuhi setulus hati, disebutlah makiada, yang disebut dengan beradat atau tahu adat. Nah, selanjutnya adat merupakan aturan hukum adat, yaitu salah satu aspek yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Bugis. Nah, tadi di sini dijelaskan bahwa sebelum orang Bugis mengenal adat disebut temisem batok-batok ya, batok-batok yang berarti tidak mengerti akidah hidup. Nah, mengapa di zaman sekarang itu sudah ada disebut makiada? Karena apa? Itu yang menjadi pedoman hidup kita. Jangan sampai kita kembali ke zaman yang dulu yang tidak mengerti akidah hidup, temisem batok-batok, bisa mengakibatkan banyak musibah. Nah, kalau ada yang tidak menerapkan adat, berarti kemungkinan dia temisem batok-batok, dia tidak mengerti akidah hidup seperti apa. Nah, itulah pentingnya pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran juga hari ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya, seperti papasan Toriolo yang itu membahas tentang pesan-pesan orang dulu, itu masuk semua dalam adat. Ada juga yang membahas Pau-Pau Rikadong, itu juga masuk di dalamnya ada. Dan yang minggu lalu juga itu tentang tarian-tarian Bugis. Nah, di situ juga ada adanya seorang perempuan bagaimana
Selanjutnya itu ada bersifat preventif untuk menjaga stabilitas negara, menghalangi segala perbuatan jahat dari para penjahat, mencegah perbuatan sewenang-wenang atau aniaya dari orang kuat, dan melindungi orang-orang yang lemah. Nah, ada bersifat preventif menjaga stabilitas negara. Jadi ada itu juga semacam rambu-rambu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita memegang teguh ada, itu kita bisa terhindar dari segala perbuatan jahat, mencegah perbuatan sewenang-wenang. Nah, jadi kalau ada orang yang punya sifat jahat, sewenang-wenang, mungkin dia itu tidak mengerti, kembali ke masalah sebelumnya yang belum orang mengenal apa itu dibilang ada, masih belum mengenal akidah. Ada beberapa bacaan yang bisa anak-anak lihat. Ada temakena, temakepo, tenria sijingang, narek ko bicara salami ripi gau, temagetengi becie, ripa salai tongenge, ritongengi salai, makawa tengeni tauwe rilalam panua, sianre balei, si balu-balu, siak bilaleang, nakenai solangi wanuai, malari tikae, telu pole sangia serie, ria selereng alue, risapeang patapie. Nah, apa artinya itu? Hukum itu tidak mengenal anak cucu dan sanak famili. Jika peradilan yang salah saja dilakukan, hukum tidak diteguhkan, disalahkan pihak yang benar, dibenarkan pihak yang salah, akan terjadi tindakan kekerasan di kalangan penduduk. Nah, saling memakan laksana ikan, tidak saling menghormati, negeri ditimpa musibah, musim kemarau berkepanjangan, padi gagal, antan diselipkan, tampi digantung. Nah, corak hukum adat suku Bugis. Dalam kehidupan sehari-hari, suku Bugis masih sangat terikat pada sistem norma-norma dan aturan adatnya yang terkenal sakral, keramat, dan seluruhnya disebut pangadereng. Nah, disebut pangadereng. Jadi kita itu hidup sudah terikat dengan sistem norma-norma dan aturan-aturan. Bagaimana kita kehidupan sehari-hari, di kelas, di masyarakat. Nah, corak hukum adat suku Bugis. Nah, salah satunya itu makna siri dalam suku Bugis sangat begitu berarti, sehingga ada sebuah pepatah Bugis yang mengatakan siri parendreng nyawa palau, yang artinya apabila harga diri terkoyak maka nyawalah bayarannya. Seperti itu. Begitu tinggi makna dari siri, sehingga dalam masyarakat Bugis kehilangan harga diri seorang hanya dapat dikembalikan dengan bayaran nyawa oleh sepihak lawan, bahkan yang bersangkutan sekalipun. Nah, kata siri dalam bahasa Bugis bermakna rasa malu, sedangkan pese memiliki makna semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan, kesusahan. Nah, tadi siri itu bermakna rasa malu, sedangkan pese itu semacam rasa kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas, solidaritas, dan empati. Struktur sirik dalam bahasa Bugis mempunyai 4 kategori, yaitu siri ripaka siri, siri mapaka siri. Nah, selanjutnya itu teden siri, mate siri. Yang pertama itu ripaka siri, siri yang berhubungan dengan harga diri pribadi serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. Nah, siri jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya dan nyawa. Nah, pada zaman dulu memang itu sangat erat itu apa yang dibilang siri. Sekarang mulai terkikis dengan seiring berjalannya waktu. Dalam suku Bugis sangat penting menjaga siri, agaro riasa ripaka siri. Ripaka siri contoh dalam kehidupan suku Bugis ketika seorang anak gadis telah saling menyukai dengan seorang pria, namun terhalang oleh restu orang tua sebab lainnya,
anak gadis ini dan laki-laki kemudian nekat mengambil jalur lain seperti kawin lari atau yang biasa disebut silarian. Nah, ini kawin lari ini taruhannya adalah nyawa karena membuat malu keluarga. Mengapa kawin lari silarian dianggap ripaka siri? Sebab hal itu sudah sangat dianggap memalukan di suku Bugis, terlebih untuk orang tua dari anak gadis tersebut. Nah, bahkan pada zaman dahulu ketika orang tua memiliki anak seorang gadis ataupun anak laki-laki melakukan silarian, maka nyawa adalah taruhannya. Nah, dulu, sekarang juga orang tua lebih acuh tak acuh terhadap anaknya sehingga banyaklah terjadi hal-hal yang menyimpang. Nah, contoh lainnya adalah kasus kekerasan seperti penganiayaan atau pembunuhan di mana pihak atau keluarga korban yang merasa terlanggar harga dirinya wajib menegakkan kembali, kendati harus membunuh terbunuh, utang harus dibalas dengan darah, utang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Betapa kerasnya orang dulu itu menegakkan apa yang disebut dengan syirik harga diri. Nah, zaman sekarang itu syirik sepertinya sudah mulai sudah mulai hilang dari dalam kehidupan kita. Kita tidak mempunyai syirik lagi, bahkan sudah sangat parah. Nah, selanjutnya apakah syirik? Nah, syirik ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebut narik kodek gaga sirikmu, indrek ko sirik. Artinya, kalau tidak mempunyai rasa malu, maka pinjamlah dengan orang yang memiliki rasa malu. Begitu pula sebaliknya, narik ko engka sirikmu, aja mupaka sirik-sirik. Artinya, kalau Anda punya malu, maka jangan membuat malu. Seperti itu. Sesuai falsafah Bugis dikatakan narik kodek gaga sirikmu, indreng sirikmu merupakan pengajaran adat dalam suku Bugis bahwa sangat penting untuk memiliki sirik atau rasa malu. Pentingnya itu orang-orang Bugis itu menanamkan sirik dalam dirinya, menjunjung tinggi harga dirinya, menghindari segala perilaku yang buat harga dirinya jatuh. Dan sebaliknya ketika telah memiliki rasa malu sangat penting untuk memelihara rasa malu itu agar tetap menjaga dan menjunjung tinggi hak martabat sebagai masyarakat suku Bugis. Nah, selanjutnya, tedeng siri. Rasa malu seseorang itu hilang terusik karena sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya, maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Nah, ketika yang berutang gagal menepati janjinya, artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Karena sudah pinjam uang, tidak bisa lagi bayar. Makanya jangan meminjam kalau tidak yakin bisa membayar. Nah, mengapa hal tersebut dianggap memalukan dirinya sendiri dan sirik? Karena membuat dirinya terlihat rendah. Sebab perkataannya tidak bisa dipercaya, sebagaimana karakter suku Bugis yang sangat pantang ingkar ketika telah berjanji. Nah, banyak contoh-contoh dan sirik itu banyak menebar janji-janji tidak bisa ditepati. Nah, itu masuk ke dan sirik. Banyak juga ini hal yang hilang dari dalam kehidupan kita. Kita sudah berjanji akan melakukan ini, tapi dia tidak bisa menepati. Nah, kalau tidak bisa menepati, sebaiknya tidak usah memberi janji. Karena itu sangat pantang. Nah, contoh lain dari dan sirik yaitu ketika seorang pria suku Bugis yang telah berjanji kepada seorang wanita untuk menikahinya, bahkan telah melibatkan keluarga, namun setelah ia berjanji, ia ingkar. Maka itu dianggap dan sirik dalam suku Bugis. Tsunami janji ceweknya untuk menikahinya, namun dia ingkar. Ternyata dia hanya ingin mempermainkan seorang wanita.
Nah, ini juga sangat penting kita pelajari. Jangan sampai kita salah satu korban dari Ted dan Siri, kita salah satu korban wanita yang sudah dijanji sama seorang pria bilang, nanti ku nikahi ki, kasih melibatkan keluarganya, sudah dikenal sama orang tuanya, kakaknya, saudaranya. Akhirnya karena dia main-main ji, tidak mau ki serius, akhirnya dia memalukan dirinya sendiri dan Siri. Dan wanita pun juga seperti itu, dia itu menjatuhkan harga dirinya. Jangan terlalu gampang percaya. Nah, selanjutnya, mengapa dianggap demikian? Sebab sama dengan contoh yang pertama. Seorang pria itu dianggap telah mempermalukan dirinya karena membuktikan ucapannya tidak dapat dipercaya. Sangat berbeda jauh dengan karakter suku Bugis. Nah, sama seperti prinsip suku Bugis, yaitu taro ada, taro gau. Prinsip ini mengajarkan betapa pentingnya memiliki sikap yang bisa dipercaya. Apa itu senantiasalah untuk selalu konsisten antara ucapan dan perbuatan. Nah, ini juga yang mulai terkikis. Konsisten antara ucapan dan perbuatan. Sekarang itu lain diucapkan, lain nabuat. Itu banyak sekali terjadi. Lain mengucapkan, lain yang dia lakukan. Selanjutnya, mate siri. Nah, siri yang satu ini berhubungan dengan iman. Dalam pandangan suku Bugis, orang yang mate siri adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu. Nah, atau juga biasa disebut dengan iman. Nah, ini juga jangan sampai kita masuk kategori mate siri. Harus diperhatikan, oh selama ini ternyata saya seperti ini. Oh, saya masuk di golongan ini. Jadi kita penting membahas seperti ini, seperti mate siri dan beberapa kategori siri yang tadi. Nah, itu orang yang mati sirinya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu, rasa iman. Bayangkan kalau kita sudah masuk dalam kategori seperti ini, mati siri. Seperti penjelasan sebelumnya, orang yang mati siri adalah orang yang telah kehilangan rasa malunya. Contoh yang dikatakan mati siri atau todek gaga sirikna, yaitu dilihat zaman sekarang. Anak gadis yang telah masuk usia remaja, kemudian dengan bangganya memamerkan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma di depan umum, dengan santai dan bangganya mereka melakukan itu. Nah, maka anak gadis itu telah mati siri atau kehilangan rasa malu. Seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana seorang wanita itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. Ketika sudah masuk usia remaja, itu sudah usia yang dimana remaja ingin mengetahui segala banyak hal dan gampang untuk menerima sesuatu baik positif maupun negatif. Nah, inilah pentingnya kita belajar ada. Jangan sampai masuk di kategori mati siri atau todek gaga siri. Nah, dulu itu orang sangat, perempuan gadis Toriolo itu masiri iko iritai biti. Nah, maka kue zaman sekarang bahkan sangat parah lagi. Sudah sangat, boleh dikatakan sangat vulgar. Karena kenapa? Dia sudah tidak memandang lagi yang namanya siri. Dia tidak berpikir dalam pikirannya, oh ini kita sebagai orang Bugis ini sudah dikatakan mati siri atau digaga siri. Nah, jadi kalau ada mungkin anak gadis yang seperti itu yang kita lihat, bisa kita katakan bahwa oh itu orang yang tidak ada rasa malunya, mati siri. Sudah dia mengumbar sesuatu yang tidak sesuai dengan norma. Nah, ini juga salah satu faktor nantinya yang akan menentukan kehidupan orang yang akan datang. Kalau orang yang tidak memahami syirik, mungkin kedepannya ketika dia tidak memahami mati syirik atau digaga syirik, nah mungkin dia mengalami pergaulan bebas,
Akhirnya apa? Dia menikah belum pada waktunya, pernikahan dini. Karena kenapa? Karena itu tadi, dia tidak memahami makna syirik. Syirik tadi itu sebagai rambu-rambu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti juga anak remaja laki-laki yang zaman sekarang ini sudah boleh dikatakan mati syirik dengan bangganya memperlihatkan atau dengan bangganya menggunakan kata-kata kotor, gerakan-gerakan yang bisa dikatakan menghina, gerakan-gerakan yang menjatuhkan pada kata itu dia menjatuhkan dirinya sendiri. Seperti tangannya yang model-model mengangkat jari satu kah, jari tengah, mengangkat jari tengahnya itu sangat berbahaya. Karena kenapa itu? Mati syirik itu, dek gaga syirikna. Itu yang harus kita pelajari kembali. Oh, selama ini saya melakukan hal yang salah. Selama ini saya melakukan hal yang salah karena saya mungkin belum memahami kata syirik sebetulnya itu seperti apa. Bukan cuma anak gadis yang selalu dikaitkan dengan memamerkan sesuatu yang tidak sesuai, begitupun juga dengan remaja laki-laki. Mungkin dia suka berkelahi, tawuran, dia tidak menghargai orang lain. Nah, salah satu contohnya juga tabe. Tabe itu sudah sangat jarang terjadi, lewat-lewat begitu saja. Nah, itu bagian dari syirik, menghargai orang lain. Nah, bagaimana kita di kelas menghargai teman, bagaimana ketika kita sedang live kita melihat adat istiadat bagaimana orang Bugis, bagaimana perlakuan orang Bugis terhadap sesama teman, terhadap guru. Itu yang sudah mulai terkikis sekarang. Mati syirik, atau dek gaga syirik nah. Dengan bangganya dia, dek gaga na jago, iya bawang. Seperti itu. Nah, padahal dia tidak memahami bahwa sebenarnya dia sudah mati syirik atau dek gaga syirik. Nah, mengapa dianggap demikian? Sebab sebagai suku Bugis tidak hanya laki-laki yang menjunjung tinggi harga diri, melainkan gadis suku Bugis yang terkenal dengan sifatnya menjaga tutur kata dan perilakunya. Nah, sesuai pada materi minggu lalu itu tentang tari-tarian, bagaimana sifatnya itu menjaga tutur kata, bagaimana perilakunya yang sangat lembut, melebih. Nah, maka ketika seorang gadis dengan berani bertindak di luar aturan, norma, dan hukum adat suku Bugis, maka telah dianggap mati syirik atau tok degaga syirik. Nah, seperti itu. Ada norma-norma, ada hukum adat, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bertutur kata. Dulu kita sangat sulit mengatakan hal-hal kotor, sekarang itu sudah seperti kebiasaan. Marah sedikit mengucapkan kata-kata kotor. Dulu tidak. Kenapa? Orang dulu itu sangat menanamkan nilai-nilai rasa syirik dalam dirinya. Ada aturan-aturan memegang teguh dan hukum adat. Jadi kita sangat menjunjung tinggi. Sekarang itu mungkin karena faktor global, faktor-faktor yang lain, sehingga kita sangat enteng melanggar norma, melanggar aturan. Padahal sebenarnya itu sudah sangat melanggar, sudah tidak menjunjung tinggi lagi harga diri. Seperti itu. Nah, maka dari itu sangat penting seorang gadis berdarah suku Bugis senantiasa memelihara baik dalam berbicara maupun berperilaku, sebab anak perempuan merupakan mutiara dalam keluarganya, terlebih untuk kedua orang tuanya. Itu gadis berdarah Bugis itu memelihara baik dalam berbicara maupun berperilaku. Melebih ki, jangan yang seperti macan yang lepas pacaran kiri kanan, gampang dibodoh-bodohi. Nah, itulah pentingnya orang gadis
berdarah suku Bugis untuk senantiasa memelihara baik dalam bicara maupun berperilaku. Berbicara yang tidak melecehkan, berperilaku yang sopan dan santun. Bagaimana pada materi sebelumnya itu perilakunya, kelentikan tubuhnya, bagaimana kelembutannya. Nah, itu. Jadi sekarang kita masuk tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menjawab pertanyaan seputar tentang materi adat. Oke, tadi itu di soal nomor 1 itu ada zaman Temisem Batok-Batok, itu zaman dimana orang-orang belum mengenal adat. Jadi kalau ada nanti suatu saat entah ke teman atau apa yang tidak mengerti tentang adat, mungkin dia lahir sebelum zaman di mana orang mengenal adat. Oke. Pertanyaan yang kedua. Agaro riasangi taro ada taro gau. Nah, taro ada taro gau, perkataan sesuai dengan perbuatan. Nah, itu sangat mencerminkan memang kehidupan kita nanti. Bagaimana kita menanamkan apa perbuatan, perkataan yang sudah kita katakan harus sama dengan perbuatan kita. Jangan sampai lain yang kita bicara, lain yang kita lakukan, lain yang ada dalam hati kita, lain yang dilakukan. Nah, aga riasangi pangadereng, aturan hidup dalam kehidupan Bugis, taro ada, taro gau dan sebagainya. Nah, itulah kita penting lagi membahas ini pangadereng. Apa yang dimaksud dengan pangadereng, adat-adat istiadat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, kita harus memang selalu tanamkan dalam diri kita. Apa itu pangadereng? Harus kita pahami betul-betul. Kalau perlu tempel di mejata, di lemarita, pangadereng itu hal-hal apa yang menjadi rambu-rambu tak nanti. Mulai dari sekarang sampai tak nanti sudah di liang lahat. Pangadereng itu dibawa sampai ke liang lahat. Jadi kalau memang pangadereng adat-adat tak kuat, otomatis penjaga diri tak itu sudah sangat kuat sekali juga. Nah, pertanyaan yang keempat. Siaga engkana siri poleri lalena atorang ada na to ugie. Ada 4 jenis siri. Siri ripa siriki, siri mapaka siri, dan siri mate siri. Oke, kita berikan A+ lagi untuk kelas MIPA 2. Oke, hebat sekali nih SMA 1 Bon ini memang. Begitu pula juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Saya tutup materi ini sampai di sini. Makuaniro pale wedding upeleturki. Terima kasih, salama atau pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.